Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azelia Ayu Awanta dengan NIM 021. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS, dinamika populasi dan pendugaan stok ikan. Untuk yang pertama, kita akan mencari nilai total produksi. Rumusnya yaitu sama dengan total produksi dari setiap alat tangkap dijumlahkan produksi di enter. Lalu kita udah seperti ini. Setelah itu kita mencari total upaya. Rumus dari total upaya sama dengan upaya produksi dari setiap alat tangkap dijumlahkan setelah itu kita akan mencari nilai jumlah dari setiap. Caranya di sum, lalu di enter, kita tarik sampai semuanya seperti ini. Untuk rata-rata average di blok juga sampai bawah, terus di enter, ditarik seperti ini. Untuk nilai max kita blok juga, lalu di enter. Untuk nilai min kita blok lalu enter. Dan jika sudah seperti ini, kita akan mencari nilai standarisasi upaya CPUE upaya per CPUE. Di sini kita ketik tahunnya dari tahun 2020, 21 kita tarik hingga tahun 2025. Nah, untuk alat tangkapnya rawai, gillnet, dan terakhir pancing. Untuk nilai standarisasi upaya, kita menggunakan rumus nilai produksi dari setiap alat pancing dibagi dengan upaya produksi. Enter, lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Yang ini sama saja dibagi dengan upaya produksi. Alat tangkap pancing juga sama, dibagi dengan ini. Jika sudah seperti ini, lalu kita cari total. Untuk total sama saja di sum,
lalu kita tarik. Di sini terlihat jika pancing memiliki jumlah yang paling banyak, lalu kita highlight. Pancing merupakan alat tangkap yang paling efektif dibandingkan dengan alat tangkap rawai dan jillnet. Setelah itu kita akan mencari nilai fishing power index. Kita tulis dulu tahunnya dari 2020, 2021 hingga 2020. 2025. Oke, kita ketik rawai, jillnet, dan juga pancing. Untuk rumus fishing power index, yaitu nilai standarisasi dari masing-masing alat tangkap dibagi dengan nilai standarisasi yang paling besar, yaitu pancing. Seperti ini. Kita tarik. Untuk jillnet juga sama, dibagi dengan yang pancing. Pancing dibagi dengan alat pancing itu sendiri. Yang pasti hasilnya adalah 1. Tarik. Selanjutnya kita akan mencari nilai effort total. Rumus dari effort total yaitu effort total. Ini effort total, rumusnya itu nilai dari salah ya, ini masih mencari nilai fishing power index. Setelah itu ini di total sum di seperti ini. Setelah itu kita akan mencari nilai alat tangkap standar. Alat tangkap standar. Sini MSY sekarang, untuk di bawahnya ada tahun. Tahunnya kita 2020, 2021 hingga hingga tahun 2025. Nah, jika sudah seperti ini, di sini effort standar. Lalu yang pertama kita akan cari itu
catch nilai catch itu diambil dari ini total produksi sama dengan total produksi. Oke. Dan ini di blok saja, ditarik sampai bawah. Setelah itu kita akan mencari default standar dari masing-masing alat tangkap. Untuk rumusnya yaitu nilai FPI dari rawai dikalikan dengan upaya produksi dari rawai juga. Nah, seperti ini. Lalu kita nah, seperti itu. Untuk Jillnet juga sama, nilai FPI dari Jillnet yang ini dikalikan dengan upaya produksi dari Jillnet. Oke. Salah. Nilai FPI dari Jillnet dikalikan dengan upaya produksi Jillnet yang ini. Enter. Nah, setelah itu ditarik. Nah, oke. Lalu ada pancing. Sama ya rumusnya, nilai FPI dari pancing dikalikan dengan upaya produksi pancing. Nah, lalu kita mencari effort total. Rumusnya adalah sama dengan effort standar dari rawai dijumlahkan dengan Jillnet, dijumlahkan dengan alat pancing setiap tahunnya, lalu ditarik. Nah, setelah itu kita mencari nilai CPUE. Nilai CPUE rumusnya catch dibagikan dengan effort total. Ditarik. Oke. Setelah itu kita mencari CPUE plus 1 per CPUE. Rumusnya yaitu CPUE yang di bawah dibagikan dengan CPUE di atasnya. CPUE di bawah dibagikan dengan CPUE di atasnya. Nah, seperti ini. Mohon maaf untuk nilai
Untuk nilai CPUE terjadi kesalahan ya. Nah, coba kita ulangi lagi. CPUE yaitu di sini rupanya. Ini ada harusnya yang ini. Oke, kita perbaiki. Sama dengan CPUE cache dibagikan dengan effort total. Kita tarik sampai bawah. Kita perbaiki dari sini. Sama dengan FPI P dari Rawai dikalikan dengan upaya produksi Rawai. Lanjut, untuk nilai CPUE plus 1 dibagi dengan CPUE T. Rumusnya yaitu nilai CPUE yang bawah dibagi nilai CPUE atasnya. Nilai CPUE di bawah dibagi dengan nilai CPUE di atasnya. Lanjut, nilai CPUE di bawah dibagi dengan CPUE di atasnya. Nilai CPUE di bawahnya dibagi dengan CPUE di atasnya. Masih lanjut seperti ini. Sama dengan ini 0. Lalu len CPU sama dengan len dari CPUE. Oke. Setelah seperti ini, kita akan melakukan regresi. Caranya yaitu kita masuk ke data, lalu data analyze, regresi. Oke. Untuk nilai Y-nya kita masukkan
CPUE. Nah, yang ini untuk nilai X for total kita masukkan yang ini. Di sini saja. Oke. Nah, setelah mendapatkan ini, lalu kita akan mencari nilai yang A, nilai A, nilai B, nilai C, nilai R, nilai Q, nilai K, nilai MSY, nilai FMSY, terus JTB, dan terakhir tingkat pemanfaatan. Nah, untuk nilai A kita dapatkan dari intercept yang ini. Nilai B kita masukkan yang ini. Nilai C kita masukkan yang ini. Nilai R, nilai R itu intercept juga. Setelah itu nilai Q itu nilai min dari nilai C. Setelah itu nilai K itu A, nilai A dibagikan dengan C dikali dengan B. Seperti ini. Lalu nilai MSY-nya kita menggunakan rumus dalam kurung R dikali dengan K tutup kurung dibagi dengan total pada ANOVA yang ini. Nah, seperti ini. Lalu nilai FMSY kita dapatkan dari R dibagi dengan FMSY nilai R dibagi dengan 2 dikali dengan Q. Nah, lalu nilai JTB itu 80 dibagi 100 dikalikan dengan MSY. Untuk tingkat pemanfaatan yaitu total produksi
total produksi dibagikan dengan MSY yang didolarkan. Jangan lupa ini dikasih dibagi dengan 100. Lalu setelah seperti ini kita akan membuat grafik. Caranya yaitu kita blok nilai CPUE, lalu ke insert dan ke chart, pilih yang ini. Nah, seperti ini. Kita munculkan axis title, data labels. Nah, untuk chart title-nya kita CPUE tahunan. Dan untuk chart title-nya, axis title-nya kita masukkan CPUE total dan ini yang di bawah kita masukkan nilai, kita masukkan tahun. Oke, jangan lupa untuk trend line-nya di checklist juga. Setelah itu kita akan melakukan metode Fox. Nah, caranya kita regresikan kembali, regresi nilai dari, untuk nilai Y-nya itu len CPUE dan nilai X-nya itu effort total yang ini. Nah, jika sudah oke. Ulangi, kita akan melakukan data analis. Udah benar. Yang effort total, dan untuk ininya kita ke ini saja. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu kita akan mencari nilai intercept, itu di copy saja dari yang ini. Oke, lalu slope
rumus dari slope itu yang ini ya teman-teman. Setelah itu MSY rumusnya yaitu min 1 dibagi dengan ini nilai slope dalam kurung dikali dengan dalam eksponensial dari intercept. Di enter. Nah, setelah itu kita mencari nilai TAC. Nilai TAC rumusnya yaitu nilai MSY dikali dengan 80 dibagi dengan 100. Nah, setelah itu kita nih tingkat pemanfaatan sama dengan total dari nilai produksi dibagi dengan MSY. MSY-nya jangan lupa didolarkan. Oke. Kita Oke, sudah sampai sini. Setelah itu kita akan menghitung total penerimaan. Ada total produksi. Untuk rumus dari total produksi itu nilai total produksi dari masing-masing alat tangkap dijumlahkan nah seperti ini. Lalu total penerimaan untuk rumus total penerimaan yaitu total produksi ini dibagi dengan harga yang ini. Untuk cost kita mencari nilai caranya dikali 3. Sorry.
sama dengan biaya dikali 3. Salah, maaf. Biaya, total biaya dikali dengan 3. Yang panjang juga sama, total biaya dikali dengan 3. Nah, seperti ini untuk nilai kos. Nilai kosnya itu sama dengan sum ini di sum yang ini lalu dikali dengan 6. Oke. Dan untuk keuntungan bersih yaitu rumusnya sama dengan nilai kos dikurangi dengan nilai total produksi, total penerimaan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.